tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam perspektif Islam. Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dan memberi di mana perusahaan itu berada. Lalu apa sih tanggung jawab suatu perusahaan itu? Definisi Corporate Social Responsibility atau CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya atau profit bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan dengan prosedur yang tepat dan profesional. Selanjutnya, Yuswi definisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pengemar meminimalkan negatif dan memaksimalkan positif yang menyakup aspek sosial dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan komitmen usaha untuk terus bertindak Suaranya ngilang apa ya? Sinyalnya jelek. Oh. Halo Mbak Mita, monitor. Suaranya hilang ini Mbak. Manusia memang memiliki kebebasan dalam berbuat, tetapi juga manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manusia adalah makhluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia suaranya serem, Mbak. Perusahaan. Kayak robot. Kayak backsound film hantu. Saya ditarik-tarik suaranya. Sedih amat ya Mbak Mita ya, di kampung sinyal susah ya. Kampungnya mana kampungnya Miftah? Ya, Mbak Miftah di Batanghari, Bu. Bu ya. Batanghari enggak kampung lah ya. Makanya pakai Telkomsel. Iya benar-benar.
Iya, Bu. Yang C, harapan dan tantangan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi apa sih harapan perusahaan? Itu yang pertama jelas keuntungan. Oke, yang C, Apa santai aja harapan Mbak dan Miftah. tantangan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya yang C, harapan dan tantangan tanggung jawab sosial perusahaan. Harapan dari sebuah perusahaan yang pertama keuntungan atau profit. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga yaitu lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan. Selanjutnya yaitu dari masyarakat sendiri. Terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Yang selanjutnya dengan memperhatikan lingkungan. Memperhatikan lingkungan yaitu perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Lalu tanggung jawab yang dipertimbangkan yang pertama yaitu tanggung jawab ekonomi, di mana tanggung jawab ini merujuk pada fungsi utama bisnis yang bersifat profit oriented. Aktivitas ekonomi dalam profit oriented akan bersinergi dengan CSR jika didasari oleh itikat untuk memberikan price yang memihak kepada nasabah terhadap kualitas dan nilai sebenarnya dari barang tersebut. Yang selanjutnya tanggung jawab hukum, di mana tanggung jawab perusahaan selalu mematuhi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melakukan hal yang melawan hukum. Selanjutnya, tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban menyesuaikan segala aktivitas sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak tertera dalam bentuk tertulis formal. Tanggung jawab etis ini bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan pengharapan dari stakeholder. Yang terakhir, tanggung jawab filantropis, yaitu tanggung jawab filantropis adalah tanggung jawab terhadap tanggung itu perusahaan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial
terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder. Stakeholder terdiri dari investor atau pemilik, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Islam mendorong terwujudnya hubungan kemitraan antara kebaikan. Selanjutnya yang B yaitu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam. Bagian utama yang juga harus diperhatikan dalam kaitannya dengan CSR adalah lingkungan alam. Lingkungan alam dapat berubah lingkungan alam biotik ataupun abiotik, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak diperbarui. Selanjutnya yang C itu tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Selain bertanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan terhadap usaha dan lingkungan, alam juga sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan manusia atau masyarakat itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada yang dipertanyakan, mohon maaf sinyal menghilang terus. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah presentasi ataupun pemantik diskusi untuk kesempatan kali ini terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam perspektif Islam. Oke, untuk membedah lebih dalam lagi terkait dengan pembahasan ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin mengkritik ataupun bertanya ataupun menanggapi, dipersilakan. Baik, teman-teman yang lain. Saya, Mas. Baik, Mbak Aminatus. Monggo, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan tadi dijelaskan tentang corporate social responsibility. Nah, di CSR ini untuk standar perusahaan itu ada batasnya nggak sih? Maksudnya nisab penghasilan perusahaan itu seberapa yang wajib mengeluarkan CSR itu ada standarnya nggak? Terus misalkan perusahaan tidak mengeluarkan CSR itu ada sanksi kah atau tidak atau bagaimana? Terima kasih, Mas. Baik, mungkin itu kepada pemakalah Mbak Miftah. Ini jawab dulu ya biar nggak hilang Mbak Miftah. Nanti kalau memang sudah selesai baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada Mbak Miftah dipersilakan. Tanya hilang. Iya Pak, sinyalnya menghilang. Sayanya enggak kok. Nah, tidak terasa ya sudah hampir habis lagi roomnya. Baik Mbak Miftah, monitor. Iya. Oke. Mau dijawab apa satu pertanyaan lagi Mbak? Di pertanyaan Mbak Aminatus Soleh, suatu perusahaan mempunyai standar tertentu ya, berapa perusahaan yang wajib dikeluarkan. Dan
Kalau saya sendiri di sini belum terlalu paham tentang berapa jumlah dari suatu perusahaan itu yang wajib dikeluarkan. Eh, di sini CSR itu tanggung jawab perusahaan yang bersifat, setahu saya, menurut yang saya dapatkan di sini dari materi saya itu tuh tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela dan salah satu konsep yang mendorong suatu organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial dan seimbang antara stakeholder dan lingkungannya. Jadi itu tuh dalam makalah ini yaitu tanggung jawab itu tuh ya, saya ulangi, besaran yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan di sini saya belum terlalu paham. Di sini saya pahamnya tanggung jawab di sini tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan itu mendirikan perusahaan, apa saja sih tanggung jawab yang harus dikeluarkan? Memang di sini kan seharusnya saya lebih tahu berapa besaran yang harus dikeluarkan dari perusahaan. Tapi makalah saya dijelaskan tanggung jawab di sini tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap masyarakat, bahkan lingkungan. Jadi di sini mohon maaf Mbak Aminah, saya belum terlalu paham berapa yang dikeluarkan dari tersebut. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin membantu. Baik, mungkin itu sebagai jawaban dari pemakalah. Ketika teman-teman ingin menambahkan kembali atau sebagai pelaku di perusahaannya sudah paham tentang itu, mungkin bisa di-share informasinya. Sepertinya di sini ada Pak Taslim, Pak Sugi sebagai pelaku, mungkin bisalah menambahkan jawabannya. Mas Erik? Iya, Pak. Ya. Mohon maaf tadi agak terlambat masuk. Cek Pak Sugi. Oh, Pak Taslim dulu apa ini? Mau menambahkan. Yang dipertanyakan yang tadi sempat belum terjawab adalah berapa besaran ketentuan CSR bagi perusahaan. Oh, ada. Monggo Pak Sugi. Iya. Saya malah mau nanya, bukannya menjawab. Iya, baik. Ya Pak, monggo. Saya coba ini ya. Ini ketentuan terutama di BPRS ya. Kalau di perusahaan kan ada perusahaan kecil, ada perusahaan menengah, dan perusahaan atas gitu kan. Jadi kalau ketentuannya itu kalau untuk CSR itu adalah 5%. Ya 5% dari pendapatan bersih. Itu memang kalau untuk CSR memang ketentuan secara adanya nggak ditentukan, cuman itu kebijakan masing-masing perusahaan sebenarnya. Tapi kalau untuk ketentuan dari pemerintah itu sifatnya hanya umum, bahwa perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan untuk dana CSR gitu aja. Berarti dia nggak ini ya Pak melihat pendapatannya berapa gitu ya Pak? Enggak, jadi secara umum enggak, cuman kalau di OJK kalau ada pemeriksaan itu kita disarankan untuk di 5% dari pendapatan bersihnya. Misalkan pendapatan bersih dalam per bulan itu misalkan 100 juta, berarti 5%-nya berapa gitu. Itu yang kita sisihkan. Nah, sisihkan itu nanti
ada pelaporannya. Nanti itu bisa digunakan untuk biaya non operasional, biasanya gitu biasanya. Oke, baik, Pak. Mohon maaf Pak, saya menambahkan tadi ada pertanyaan yang belum terjawab sepertinya. Bagaimana sebenarnya sistem pengawasan CSR itu sendiri? Serta adakah sanksi ketika memang ada perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang dia tidak memberikan CSR kepada yang menerima? Seperti itu. Mungkin masyarakat kah? Habis itu para stakeholder kah? Seperti itu. Oh ya, terkait masalah pengawasan itu nggak ada, cuman kalau di bank itu pengawasan di OJK aja gitu. Cuman terkait dengan CSR itu dilakukan atau tidak, sejauh ini belum ada sanksi yang kalau nggak melakukan CSR itu kena hukuman atau kena denda gitu kan. Cuman itu menjadi penilaian. Jadi penilaian kan kalau tingkat kesehatan bank itu banyak variabel yang dinilai ya, termasuk di laporan keuangannya, termasuk di manajemennya gitu, termasuk CSR, JIS itu ada penilaian, ada indikator penilaiannya gitu kan, termasuk kelengkapan struktur organisasi, misalkan direksinya cuma satu, komisarisnya cuma satu, itu menjadi penilaian, dan itu mempengaruhi penilaian bank itu sehat dan tidak sehat. Termasuk kalau di laporan keuangan itu misalkan NPF-nya dia, terus BOPO-nya gitu kan, rentabilitasnya itu dinilai gitu. Jadi banyak variabel yang dinilai. Termasuk CSR itu, kalau misalnya nggak ada CSR ya dia cepat dapat nilai poin, kalau ada poin tuh nilainya ya kecil lah gitu. Karena setiap pemeriksaan itu pasti, ya tadi setiap pemeriksaan itu pasti saya ditanya, adakah dana CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan? Jawabnya ada. Berapa besarannya gitu kan? Nanti kan dia ngitung. Nanti kalau misalkan kecil dia pasti komentar. Ya kecil ya Pak ya. Kalau besar ya Pak, pasti gitu. Jadi ada komentarnya. Kalau memang besar pasti dia ngomong besar ya Pak. Kalau misalkan kurang pasti ngomong kecil ya Pak gitu kan. Tapi kalau misalkan sesuai sudah standar, sudah apa ya, kalau dibilang wajar gitu kan, ya mungkin dia nggak akan ada komentar. Sejauh ini begitu tempat kami. Oh gitu. Mohon maaf teman-teman sekalian, waktu tinggal kurang beberapa detik lagi, mungkin bisa dilanjut di room berikutnya ya. Daripada nanti berhenti di tengah jalan ini Pak. Iya. Jadi sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.